Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali pelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman mubarakan nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, ya silahkan kalian fokus terhadap apa yang kita akan pelajari. Silahkan persiapkan bukunya. Sudah dibuka bukunya? Ya, silahkan kalian bisa buka bab yang kedua tentang kerajinan lokal non-benda. Silahkan dibuka di halaman 24. Di situ ada peta konsep. Peta konsep ini membantu kalian berpikir secara keseluruhan dalam bab yang kedua ini. Peta konsep yang akan dibahas yaitu bab kedua, kerajinan lokal non-benda. Dalam pembahasan kerajinan lokal non-benda, ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama, Nusantara sebagai sumber gagasan. Yang kedua, jenis kerajinan lokal dan benda. Yang selanjutnya, sumber daya usaha kerajinan dan benda. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu media berkarya kerajinan non-benda. Dan yang terakhir, sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Silakan dibuka halaman yang selanjutnya, halaman 26. Poin pertama yaitu Nusantara sebagai sumber gagasan. Keberadaan produk kerajinan mula-mulanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Prosesnya ini dilakukan secara turun-temurun, kemudian dikerjakan melalui keterampilan tangan secara manual sederhana. Pembuatan kerajinan di Nusantara ini, aspek utamanya yaitu segi fungsionalnya. Sebuah produk diharapkan dapat mempermudah fungsi kebutuhan manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun ada juga kerajinan yang diciptakan hanya berfungsi sebagai hiasan. Ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu berupa tampilan, struktur, dan bentuknya yang indah, serta dikerjakan dengan ketelitian, ketekunan, dan keuletan. Selain itu juga pemikiran yang sungguh-sungguh dan menggunakan olah rasa digunakan sebagai dasar penggalian ide dan proses penciptaan sebuah karya. Ya, dengan demikian akan terbentuk sebuah kerajinan yang bersifat unik, kreatif, dan inovatif. Karya seni tersebut juga memiliki karakter dan gaya tersendiri, namun tetap mencerminkan karakter dan jiwa budaya bangsa. Penciptaan kerajinan dengan fungsi hias semata-mata bukan dari segi keindahannya saja, tetapi secara struktur keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai benda yang fungsional. Ya, salah satunya yaitu seni pahat. Keberadaannya telah mencapai kualitas keindahan yang tinggi, adiluhung, dan monumental. Kerajinan seperti ini pada mulanya disebut sebagai karya adiluhung. Contoh yang lain yaitu kain batik, tenun ikat, mandau keris, anyaman, ukiran, dan wayang.
Berbagai karya kerajinan dengan berbagai motif batiknya dan beberapa contoh hasil kerajinan tangan yang memiliki nilai hias sangat tinggi dan tidak tersaingi oleh bangsa lain. Keberadaan kerajinan tersebut masih dapat hidup karena masih kuatnya tradisi dari setiap masyarakat untuk terus melestarikan. Di Indonesia, seni kerajinan lahir yang bersifat adiluhung. Dimulai sejak zaman prasejarah sampai dikembangkan oleh masa kerajaan-kerajaan yang hidup di Nusantara. Kerajinan yang diciptakan merupakan produk yang bersifat lokal atau kedaerahan. Oleh karenanya, secara tidak langsung, kerajinan juga memiliki makna yang bersifat kedaerahan atau mencerminkan adat istiadat sebuah daerah. Kita tahu bahwa Nusantara merupakan suatu kesatuan wilayah yang ditandai secara fisik oleh pulau dan kepulauannya yang menyebar. Nusantara menjadi wilayah tempat lalu lintasnya berbagai kepentingan seperti politik, ekonomi, ideologi, dan agama. Nusantara juga merupakan suatu kawasan budaya besar yang rentangnya dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaysia, Sulawesi, Bali, Sumbawa, Nusa Tenggara, Irian Jaya, dan Kepulauan Indonesia bagian timur. Dari wilayah Nusantara yang begitu luas, kita ketahui bahwa banyak bermacam beraneka ragam kerajinan atau produk kerajinan dari kebudayaan lokal, baik yang bersumber dari benda atau artefak maupun non-benda, yaitu cerita, legenda, tarian, upacara adat, dan pantun. Dari beberapa peninggalan tersebut banyak memberikan inspirasi atau gagasan untuk mengembangkan budaya setempat dan berkarya dalam bidang wirausaha. Salah satu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan melestarikan kerajinan-kerajinan tradisional, dan direalisasikan dengan melakukan pengembangan dalam bagian tertentu agar diselaraskan dengan perkembangan zaman namun tetap mencirikan bentuk tradisi. Melalui kreativitas kerajinan-kerajinan tradisional akan menjadi lebih indah sekaligus nilai jualnya akan semakin tinggi. Dengan demikian, kerajinan ini mampu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Poin yang kedua yaitu jenis kerajinan lokal non-benda. Kalau kita cermati satu persatu kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia memiliki ciri khas lokal. Kerajinan yang mengambil sumber ide dari budaya non-benda yaitu legenda, pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu sumber daya usaha kerajinan non-benda. Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Menurut segi ketersediaannya, sumber daya dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya yang dapat terbaharukan dan sumber daya yang tak dapat terbaharukan. Berikut yaitu unsur-unsur sumber daya usaha, yaitu yang pertama manusia atau tenaga kerja, yang kedua uang atau dana, ketiganya bahan, yang keempat mesin atau peralatan, yang kelima metode atau cara produksi, dan yang keenam pasar atau jaringan usaha. Untuk poin D dan poin E kita akan jelaskan di pertemuan minggu selanjutnya. Alhamdulillah, untuk minggu ini kita sudah membahas tentang kerajinan lokal non-benda. Poinnya yaitu Nusantara sebagai sumber gagasan. Poin yang kedua, jenis kerajinan lokal dan benda. Dan yang terakhir, sumber daya usaha kerajinan dan benda. Dua poin yang terakhir kita akan bahas di minggu berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini, pembahasan kita kali ini diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.